Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua. Pasti kalian semua penasaran dengan judul yang gua tulis itu kan. Ada apa pembahasan dengan Bang Juple? Mungkin kalian mayoritas tahu sebagai driver online siapa Bang Juple itu. Kalau kalian tahu, cari aja di YouTube, namanya Bang Juple. Dia salah satu Gojek yang bagi gua ada peranan penting di waktu gua belajar, di waktu pertama kali gua ngojek ya, pertama kali gue daftar akun, pertama kali gue ngojek itu banyak juga yang gue belajar dari hal-hal ini. Dan video ini gue bakal ngebahas apa aja yang bakal gue bahas tentang masalah Bang Juple ini. Yang pasti kalian harus tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah paham dan mengerti dan bisa mengambil sisi positifnya, supaya bisa tertular penghasilan kawan-kawan yang gacor kalian itu, atau kami atau Bang Juple juga bisa tertular kegacoran Bang Juple ke kita semua ini. Di sini gue bakal ngebahas lebih dalam lagi, lebih panjang lagi. Tapi sebelum itu gue bakal menunjukkan penghasilan gue di hari ini, tepatnya tanggal 27 Agustus di hari Kamis. Alhamdulillahirobbilalamin. Cara Rp296.300 dan 20 trip GoFood semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu dia penghasilan gue di tanggal 27 Agustus hari Kamis. Jadi gimana pendapat kalian semua? Apakah masih juga parah, susah di GoPartner ini? Tulis kolom komentar di mana kota kalian yang susah-susah itu, supaya kita bisa sharing sama-sama, memberi pendapat masing-masing dengan kata-kata yang baik dan sopan pastinya. Dan langsung aja lanjut ke pembahasannya, membahas masalah Bang Juple itu. Oke, di sini pertama-tama gue ucapkan terima kasih banyak buat Bang Juple. Kalau nonton, kalau nggak nonton kalian sebarin ke Bang Juple. Terima kasih banyak atas saran-sarannya waktu pertama kali gua ngojek dulu, waktu gua pertama kali daftar ojol ini Gojek, dan gua ngikutin saran-saran Bang Juple. Salah satunya YouTube yang gua senang sekali mengunjungi channel dia tuh karena penjelasannya nggak banyak bertele-tele, nggak banyak pembohongan, nggak banyak pembodohan, nggak banyak hoax itu. Cuman channel Bang Juple yang sampai saat ini masih gua percaya di channel-channel ojol gitu ya. Jadi singkat cerita, pertama kali gue daftar ojol itu, tahu sendiri kalian yang pertamanya daftar ojol itu pasti gagu, anyep, parah, gak poderan gitu ya. Gak besar kemungkinan kalian semua merasakan pada saat pertama kali ngebit gitu kan, pertama kali masih punya cicilan jaket, cicilan helm lah segala macam. Nah di sini karena gue ini pribadi orang yang ingin mau salah satu orang yang pengen belajar gitu ya, apapun itu hal yang gue gelutin tuh gue pengen belajar. Contohnya gue dulu kerja sebelum di Gojek ini, gue bekerja salah satu restoran di Tangerang ini. Jadi gue juga sama belajar tentang di restoran tuh, gue cari di YouTube, gue cari di mana-mana. Dan lanjut cerita lagi, di Gojek ini gue juga sama mencari YouTube yang bisa membahas masalah gimana caranya menjadi akunnya jadi bagus gitu kan. Dan banyak sekali orang-orang yang buat YouTube, mungkin dari driver ojol juga, yang menjelaskan cara mereka masing-masing atau pendapat mereka masing-masing. Itu nggak masalah bagi gue. Cuman di sini gue nyari dan gue tonton video-video satu persatu, video-video mereka itu yang nongol di beranda gue, yang gue cari juga itu pada sebelumnya gue belum nemuin channel Bang Juple ini ya. Jadi gue itu nyari channel-channel yang lain itu nontonin, dan caranya tuh kebanyakan ribet banget, bener-bener ribet. Pertama ribet, harus pasang ini, pasang itu, harus nunggu OTP ini, OTP itu, kode kecil, kode besar, GPS-nya harus pakai GPS ini, settingnya begini, hapus data ini. Dan gue di situ kok ini beda-beda gitu pendapatnya mereka nih kan. Padahal kan Gojek ini kan satu sistem begitu kan, pikir gua dulu ya. Jadi pengalaman gue pribadi dulu, kok beda-beda, makin mumet aja nih, banyak banget cara. Nah besoknya timbul lagi cara, lain-lain gitu kan. Yang pertama itu agak ribet. Yang kedua, gua nggak merasa di orang ini mereka yang ngasih tutorial itu kok penghasilan mereka juga minim gitu loh. Jadi ngasih tutorial supaya gacor tapi penghasilan mereka tuh minim. Yang kedua juga kok nggak ada nunjukin penghasilan mereka gitu. Sekali nunjukin penghasilan mereka, dilihat performanya hancur, orderannya dikit gitu yang didapatkan. Jadi di situ tuh gue bingung nih, ini orang ngasih tutorial biar gacor tapi dia sendiri nggak gacor itu. Makanya gue seneng Bang Juple itu yang kedua ini, dia sering konsisten untuk nge-share pendapatannya gitu kan. Dia banyak juga mungkin yang nggak setuju, banyak yang ngatain dia sombong, banyak yang ngatain pamer pendapatan. Sebenarnya gue bingung sama orang-orang yang ngatain pamer, ngatain nggak seneng karena Bang Juple ini nge-share pendapatan. Di sini gue tanya, kalian tuh apa yang dirugikan gitu kan sampai nggak seneng sama seseorang? Kita tuh nggak boleh saling membenci, apalagi sama-sama manusia gitu. Kecuali kita tuh membenci dengan sifat buruknya atau
kelakuan mereka yang jelek lainnya. Kalau pribadi orang kita nggak boleh membencinya. Jadi gue sangat setuju banget Bang Juple tuh share pendapatan itu, karena salah satunya itu memotivasi gue. Bang Juple aja bisa, kenapa gue enggak? Dan di situ makin banyak yang gue memang dengerin omongan Bang Juple itu, karena memang penghasilannya memang ada gitu, terbukti gitu, kerja keras dia itu. Gue salut banget Abang Juple ini, kerja kerasnya memang luar biasa ya. Kalau sepengetahuan gue melalui YouTube ya, cuman nggak tahu gue ke dunia nyata dia gitu kan. Teman gue yakin banget pasti dia lebih kokoh lagi, lebih gigih lagi sih. Pasti salah satunya yang membuat dia semangat itu pasti keluarga kecilnya itu ya, istrinya, anaknya gitu kan. Pasti itu yang buat dia tuh semangat banget. Nah, ini salah satu yang perlu kita contoh di Bang Juple ini. Salah satu yang semangat dia, konsisten dia, cara tutur katanya, mungkin penjelasannya mungkin nggak kayak gua yang ngebacot nggak jelas, yang ngomongnya nggak teratur ya, karena inilah gua apa adanya gitu kan. Karena channel gua ini gua membuat pembahasan ala gua, pendapat ala gua ya, memang yang gue pelajarin banyak juga dari Bang Juple tentang jadinya akun gue seperti sekarang ini, 15-20 trip per harinya dengan konsisten, alhamdulillah. Lanjut lagi, singkat cerita, jadi kapanpun gue pertama kali ngojek itu sebulan penuh gue ngikutin apa yang disaranin oleh Bang Juple. Keluar pagi kan, nggak beli cancelan, nggak beli orderan, maksudnya semuanya diterima, diselesaikan gitu. Mungkin udah banyak gue bahas juga di video-video gue sebelumnya, itulah yang gue lakuin. Mungkin banyak yang nggak percaya udah gue lakuin tapi masih aja. Nah di sini gue bakal cerita pengalaman gue pribadi. Jadi setelah sebulan penuh gue mengikuti saran Bang Juple, dulu kan ada bonus ya, masih ada skema bonus 30 yang paling besar, skema jenderal gitu kan. Bonus 30 sampai 180 ribu uangnya, kalau di hari weekend 185 ribu untuk daerah Jabodetabek. Jadi pada saat sebulan tuh perubahannya dikit banget. Apa yang udah gue lakuin Bang Juple ini, keluar pagi konsisten. Pokoknya sebulan penuh tuh gue konsisten apa yang disaranin oleh Bang Juple. Bulan penuh tuh kadang sehari dapat 1, 2, 3, kembali lagi 1, 5, naik lagi 7, turun lagi, begitu aja terus sebulan itu. Dan udah sebulan gue bertanya pada diri gue sendiri, kenapa ya gue udah ngikutin saran Bang Juple tapi kok belum ada peningkatan, belum bisa kayak Bang Juple tembus 30 poin gitu kan. Terus gue lakuin terus menerus, tapi gue nggak pernah berpikir negatif atau langsung menjudge Bang Juple bahwa omongan dia ini cuman omongan belaka gitu. Enggak, gue tetap sadar diri, gue kan baru sebulan ngojek, sedangkan Bang Juple mungkin udah setahun lebih gitu kan. Gue tetap mungkin histori gue masih kurang nih, tetap gue lakuin. Dan akhirnya singkat ceritanya sampailah ke 2 bulan. Dan 2 bulan itu gue merasakan akun gue alhamdulillah ada perubahan, mungkin 10, 12, 15, mungkin belum bisa ke 30. Cuman pada saat 2 bulan yang kedua minggunya, itu akun gue memang alhamdulillah ada hasilnya dengan kerja keras gue. Memang beda-beda setiap driver itu. Ada yang jadi akunnya 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Itu tergantung rezeki kita masing-masing dan cara kerja kita masing-masing. Dan di sini pada cerita gue, pada kasus gue yang sekarang ini, gue 2 bulan alhamdulillah jadilah akun gue itu. Dan percaya nggak percaya, gue di situ selama kurang lebih 7 bulan berturut-turut, bayangin 7 bulan berturut-turut gua tupo 30 terus. Dan di situ kalau gua pembawa GoFood ya, jadi penghasilan tuh kira-kira kurang lebihnya itu tergantung argo kan. Tapi kalau GoFood tuh mayoritas 350, 390, kadang juga 400 gitu, tergantung argo. Ada oplosan dekat semua atau dekat jauh atau jauh semua, tergantung, kita nggak bisa memprediksi masalah jarak gitu. Dan di salah satu video Bang Juple juga gue berkomentar, gue mengucapkan terima kasih, kata gue, makasih Bang Juple, mungkin salah satu ada jasa Bang Juple di sini, gue terima kasih bisa penghasilan 9 sampai 10 juta per bulan waktu masih ada bonus. Terima kasih banyak Bang Juple. Dan Bang Juple menjawabnya, membalas komentar gue, sama-sama Bang, semoga berkah dan jangan lupa bersedekah. Nah itulah kata-kata balasan komentar gue di akunnya Bang Juple. Dan makanya di sini gue menyarankan bagi kalian tuh bukan hanya ngebacot doang gitu kan. Jadi gue juga udah pernah ngalamin sakitnya di gagu itu, menunggu modalnya keluar banyak, itu udah pernah banget. Makanya gue di sini pengen berusaha juga menjadi yang bermanfaat buat driver-driver semuanya gitu, dengan cara-cara yang gue lakuin pribadi. Singkat cerita lagi, dan 7 bulan berturut-turut gue merasakan tupo, 7 bulan 8 bulan kurang lebih lah, gue belum menghitung juga gitu. 7 bulan 8 bulan gue tupo berturut-turut, dan akhirnya timbullah corona seperti ini kan. Corona begini,
Dan akhirnya gue ditelepon dengan keluarga gue di kampung, gue disuruh pulang, disuruh istirahat dulu karena orang tua mungkin takut kan. Jadi singkat cerita akhirnya gue pulang di kampung selama 2 bulan gue off total, nggak ngebit. Walaupun di kampung gue tuh udah ada Gojek gitu kan di Lampung sendiri. Jadi gue tetap nggak narik, gue memang disuruh orang tua gue beristirahat, ya udah gue istirahat, gue lakuin. Singkat cerita lagi, habis lebaran gue balik lagi ke Tangerang. Dan di Tangerang ini gue mulai ngebit lagi. Kalian pasti tahu pasti gagunya kayak mana kan, udah 2 bulan libur. Banyak saingan dan banyak segala macem lah yang kita temuin di jalanan. Orderan juga makin berkurang, Goret belum ada dulu kan, belum dibuka lagi, cuma ngandelin dari GoShop, GoSend, sama GoFood. Itu juga orderannya minim, drivernya banyak. Tapi karena kita udah tahu cara-caranya dan udah pernah merasakan di bawah, jadi kita tuh nggak bakal kaget lagi. Jadi singkat cerita lagi, abis lebaran gue mulai ngebit, 2 minggu berturut-turut akun gue gagu anyep gitu kan. Jadi kadang 2, kadang nggak sama sekali, kadang 3, 5. Terus gue tetap konsisten keluar subuh, nggak mau keluar subuh, balik jam 10 malam, jam 9 malam. Itu terus demi membangkitkan akun gue lagi. Dan langsung saja kedua minggunya akun gue alhamdulillah ada perubahan. Ada perubahannya di titik argo. Memang orderannya dikit, contohnya gue dapet sehari 5 atau 4 gitu ya. Cuman argonya bener-bener alhamdulillah. Kadang gue dapet gosen kadang 50 ribu satunya, kadang 40, kadang 30, kadang juga 70, ada juga 120 waktu itu gue dapet. Di situ ada peningkatan di argo, walaupun pendapatannya minim, walaupun gue harus nunggu berjam-jam delaynya itu 7 jam, kadang malah sampai 8 jam, kadang 5 jam. Cuman alhamdulillah ada di titik argonya udah lumayan nih pendapatan gue. Lanjut lagi pas sebulan, alhamdulillah akun gue normal kembali. Mulai lagi 12 trip, 15 trip, 20, 15, 17 sampai sekarang. Mungkin kalian bisa ngeliat video-video gue yang pertama sampai seterusnya. Itu kan gue tiap video gue berusaha menampilkan pendapatan gue buat motivasi buat kalian semua. Supaya juga yang kedua juga untuk bukti supaya omongan gue ini bukan ngebacot doang. Kalau kalian menyangka gue ini buat pamer atau gimana, itu hak kalian. Cuman gue jamin kalau kalian berpikir negatif terus seperti itu, kalian gak bakal berkembang. Jadi jadilah driver yang pintar gitu ya, pintar dalam arti pertama nggak menerima hoak-hoak, kan banyak juga hoak-hoak kan banyak. Gue sangat disayangkan sekali bagi orang-orang yang udah punya akun YouTube udah lumayan besar gitu, cuman digunakan untuk menyebar-nyebar hoak untuk tujuan untuk menambah viewer atau penonton mereka gitu kan, padahal itu nggak terjadi gitu. Itu gue sayangkan sekali itu. Jadi gunakanlah channel kalian itu buat yang bermanfaat, seperti jangan nyebarin yang belum tentu gitu kan. Kayak banyak bener YouTube juga, itu pendapat mereka, terserah lah gue ya. Cuman kasihan gitu, yang percaya itu kasihan gue. Kode OTP harus kecil biar dapat deket, ya besar dapat ini, itu gila bener tuh bagi gue. Aduh, kasus itu sampai gue sendiri pernah itu kemakan buat gua sia-sia aja gue nunggu kode OTP, percuma nggak ada. Pokoknya kalian tuh keluar pagi ini udah gak ribet-ribet di Gojek ini udah ya. Kalau memang sistemnya error ya error, semuanya merasakan gitu. Jangan banyak pikiran negatif kita sehingga membuat kita ngedon, membuat kita tuh menyerah. Positive thinking aja terus, sama orang sama semuanya positive thinking, termasuk sama gue juga positive thinking ya, jangan negatif. Tapi itu hak kalian mau berpendapat seperti apa, balik lagi pendapat kalian dan penilaian kalian tuh terhadap diri kalian sendiri. Jadi itu aja mungkin pembahasan gua tentang masalah Bang Jupe. Salah satunya gue terima kasih banyak Bang Jupe telah ngajarin gua banyak ilmu, dan sekarang gue juga pengen meniru penghasilannya Bang Juple. Gue pengen bangkit juga. Jadi sama-sama kita bangkit, sama-sama kita jangan jadi anyep lagi. Jadi gue buat channel ini bertujuan untuk menjadi bermanfaat bagi driver-driver lainnya. Di isi channel gue ini banyak juga membahas masalah hoax-hoax yang ada di driver ojol ini ya, supaya kalian tuh nggak termakan. Jadi kalau kalian merasa ada hoax atau ada berita yang kalian masih ragu percaya atau enggak, boleh langsung tulis di kolom komentar atau boleh langsung DM Instagram gue yang di atas ini. Jangan lupa follow dulu supaya masuk DM kalian. Dan jangan segan-segan untuk bertanya. Jika gue tahu akan kebenarannya, gue pasti jawab. Jika gue belum tahu, gue cari tahu dulu kebenarannya, baru bisa gue jawab ke kalian semua. Jadi untuk kalian yang membenci gue atau membenci Bang Juple, itu bakal sia-sia aja. Karena kita semua itu semua kawan-kawan rapper ini, kalau ada yang mulai buruk tuh, kita itu bodoh amat, terserah penilaian kalian. Tapi yang pasti kita terus maju ke depan. Kalian yang cuman bisa nyinyir doang itu pasti bakal mundur ke belakang. Jadi positive thinking, jangan pernah menyerah.
Mungkin itu aja pembahasan dari gua pribadi. Jadi jika kalian suka dengan channel Bang Juple atau channel gua, boleh di subscribe buat ngikutin apa konten-konten gua yang bermanfaat, semoga bermanfaat tapi ya. Dan itu aja penyampaian dari gua masalah Bang Juple tentang pelajaran gua dari awal gagu sampai sekarang ini ya, alhamdulillah. Jadi jika ada kata-kata yang menyinggung atau gimana, gue minta maaf khususnya buat Bang Juple. Mungkin gue kurang sempurna dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu waspada.